Pak, Pak. Kita saksikan saat ini adalah merupakan kondisi terkini dari Tapanuli Tengah, Sumatera Utara. Tampak juga ada Kapolri di samping dari Presiden Prabowo. Ada juga Gubernur dari Sumatera Utara Bobi Nasution yang tampak juga mengunjungi daerah bencana. Sebelumnya saudara, Presiden Prabowo bertolak menuju wilayah terdampak bencana banjir di Pulau Sumatera, di mana ini meninjau langsung kondisi di wilayah terdampak bencana, termasuk situasi di titik-titik yang mengalami kerusakan serta gangguan layanan dan layanan dasar ini akibat banjir. Berdasarkan dari informasi yang kami dapatkan sebelumnya, bahwa keberangkatan dari Presiden Prabowo sebelumnya ini sebelum tiba seperti Anda saksikan saat ini di Tapanuli Tengah, tadi Presiden Prabowo berada di TNI Halim Perdana Kusuma pada pukul 6 pagi didampingi oleh Mensesnek Prasetyo Hadi dan juga Sekretaris Kabinet Seskap Teddy Indrawijaya. Kita langsung tanyakan kepada jurnalis Kompas TV, Jonah Monangan yang saat ini berada di Tapanuli Tengah. Bagaimana kondisi terkini di sana dan apakah menjadi titik atau lokasi yang juga akan dikunjungi oleh Presiden Prabowo Subianto? Jonah, selamat pagi. Pagi. Halo. Jonah, bisa dijelaskan saat ini bagaimana kondisi di sana? Apakah di tempat Anda berada saat ini menjadi titik yang akan dikunjungi Presiden Prabowo? Ya, ini baru saja Presiden datang tadi sekitar 8:41. Helikopter kepresidenan mendarat dan ini sekarang sedang mengecek atau meninjau khususnya dapur lapangan yang memang sudah dipersiapkan dari tadi pagi oleh Ibu Bayangkari atau istri dari polisi. Nah, terkait dengan titik yang direncanakan, ini hanya ada satu titik saja, jadi memang titik atau fokus dari kedatangan Presiden ke Tapanuli Tengah ataupun CMD ini hanya fokus untuk meliputi dan rencananya akan memberikan bantuan. Memang kalau kita lihat dari kedatangan Presiden kali ini, mengapa hanya satu titik? Dikarenakan memang fokus atau konsentrasi dari pengungsi yang ada ini harus difokuskan ke satu tempat dikarenakan memang mulai dari distribusi, mulai dari sembako ataupun dari makanan, ini biar mereka bisa fokus jadi tidak kemana-mana. Memang ada juga pengungsi yang mengungsi di luar dari GOR, memang cukup tersebar, tapi memang fokus atau konsentrasi terbesar ini hanya ada di GOR Pandan, karena memang secara luasan GOR Pandan ini cukup besar, bisa menampung hingga kurang lebih sampai 500 dari pengungsi ini. Kalau kita lihat kondisi sekarang, ini sudah lewat kurang lebih 5 hari, warga sendiri sudah mulai kembali ke rumahnya dan untuk kondisi listrik memang belum sepenuhnya pulih, walaupun ada hanya beberapa jam saja dan ini pun fokus kepada kantor pemerintahan ataupun dari hotel. Jadi memang proses untuk recovery atau pemulihan kepada masyarakat yang ada di Tapanuli Tengah ini memang cukup lambat. Mungkin kurang lebih butuh waktu antara 1 sampai 2 minggu untuk bisa benar-benar ideal, dalam artian adalah untuk bisa normal seperti biasa. Nah,
Ini sekarang kalau kita lihat kondisi yang saya lihat sekarang di depan, ini Pak Prabowo didampingi ada Panglima TNI, Kapolri, ada Pangdam, dan juga ada Gubernur Sumatera Utara, Bobi ini sedang berkomunikasi ya, atau sedang berdialog dengan para ada pengungsi yang memang mereka berdiri di luar. Ditambah lagi dengan ada ibu-ibu yang sedang memasak, yang menyiapkan makanan. Jadi memang kedatangan Presiden ke Tapanuli Tengah seperti yang saya lihat sekarang ini benar-benar menyentuh khususnya bagi para masyarakat yang sekarang ini sudah mengungsi. Karena kan mereka mengharapkan adanya recovery, ada juga bantuan logistik untuk pangan. Dikarenakan daerah ini sebenarnya ketika bencana kemarin terisolir ya, jadi akses sangat sulit, komunikasi tidak ada, listrik tidak ada. Jadi banyak sekali dari mereka yang ingin sekali berkomunikasi dengan keluarganya, entah mungkin keluarganya ada di Medan ataupun di luar lain. Jadi ketika kami datang, mereka mengharapkan adanya dukungan komunikasi, dan kami sendiri pun agak kesulitan. Baru beberapa hari ini saja kita baru mendapatkan pinjaman Starlink. Jadi Starlink ini pun juga dukungan dari pemerintah. Barulah kami bisa berkomunikasi keluar dari daerah ini. Karena kan memang masyarakat sendiri pun ini banyak yang kesulitan untuk bisa mungkin melihat saudaranya, untuk bisa mengabari mereka. Jadi ketika mereka dikasih akses Starlink, banyak dari mereka yang terlihat sedih, nangis, dikarenakan susah sekali untuk bisa bertemu. Jadi mungkin ada mungkin curhatan atau dialog mungkin tadi dari pengungsi ataupun dari pihak lain yang mungkin tadi sempat ngobrol kepada Pak Presiden terkait dengan kondisi apa nih sekarang khususnya di pasca bencana banjir dan longsor ini. Oke, Jonah, seperti Anda sebutkan bahwa tempat Anda melaporkan saat ini sebelumnya sempat terisolasi begitu. Lalu bagaimana kondisinya saat ini? Bagaimana juga dengan akses masyarakat terhadap bantuan-bantuan yang akan disalurkan pada pengungsi di sana? Ya, memang kalau untuk pengungsi sendiri, jadi saya baru kemarin mendarat dengan helikopter di Pandan, di Tapanuli Tengah. Sebelumnya saya dari Tapanuli Utara. Jadi kalau untuk kondisi sekarang memang kalau dari Tapanuli Utara memang cenderung lebih baik daripada Tapanuli Tengah. Dikarenakan daerah Tapanuli Tengah ini lebih terisolir, atau bisa dikatakan untuk konektivitas ataupun makanan ini agak jarang. Ditambah lagi dengan daerah Sibolga, daerah akses itu tertutup, tapi memang sekarang lagi disebut oleh batalion Zeni untuk bisa dibongkar ke dulu. Jadi selama beberapa hari saya melihat adanya jalan yang tertutup, baik longsor ataupun dari banjir, itu langsung dibersihkan. Baik akses yang ada mungkin dari arah Tapanuli Utara ataupun yang akses yang dari Tapanuli Tengah. Baru kemarin ketika saya sampai dari heli dari Pandan, saya sempat jalan darat lebih masuk ke arah ke Bandara Sibolga dan melihat memang akses sangat sulit. Mereka pun tidak mendapatkan bantuan atau distribusi logistik dikarenakan memang tidak ada keterbatasan. Namun ketika kemarin kita datang langsung diberikan mulai dari beras, mulai dari air sampai juga dengan sembako lain seperti ada gula dan lain-lain. Kami sendiri kemarin melihat bagaimana distribusi beras dilakukan oleh Kapolda dan Pangdam. Antrian memang sangat panjang, kurang lebih sekitar 3 jam. Namun yang pasti adalah tetap diberikan atau tetap ada. Jadi memang agak sedikit lama atau lambat karena memang akses ini harus prioritas atau aksesnya adalah hal pertama yang harus dilakukan. Nah, untuk update sekarang ini agak sedikit lebih baik. Jadi sekarang di Tapanuli Tengah, kita bahasnya berdiri ini, distribusi dilakukan melalui airdrop ya. Jadi helikopter, seperti kemarin saya naik helibel, langsung dilakukan airdrop di beberapa kampung-kampung terisolir, juga dari heli lain, dari heli Angkatan Darat, dari heli MI, dan juga dari Angkatan Darat juga menurunkan Super Puma untuk airdrop, mulai dari beras, mulai dari mungkin Indomie dan sebagainya. Jadi ini lebih kepada untuk pertolongan pertama lah, untuk 3 hari pertama agar mereka bisa mendapatkan konsumsi makan. Diharapkan dengan adanya kedatangan Presiden Prabowo ke Tapanuli Tengah, ini bisa melihat langsung bagaimana kondisi real dan ada bantuan yang akan diberikan yang secara skala besar. Hari ini juga akan diberikan bantuan Presiden berupa sembako dan hal lainnya. Jadi ini memang cukup membantu bagi masyarakat khususnya yang sekarang sedang mengungsi di Gor Pandan. Kurang lebih mungkin Presiden akan berada di Gor ini mungkin antara
30 atau 40 menit lagi dari info yang kami dapat. Tapi apakah nanti akan memanjang tidak, kami saja akan mengikuti bagian rangkaian. Yang pasti untuk kedatangan Presiden ke Gor Pandan ini, kemarin saya ikut helikopter, ada Pangdam, ada Kapolda, dan memastikan bahwa untuk kedatangan Presiden untuk melihat bagaimana kondisi pengungsi ini sudah dipersiapkan semaksimal mungkin.